Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bittihi tatahaqqaqul maqasid wal ayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus meningkatkan amal salih kita di bulan Ramadan, di hari-hari terakhir penghujung Ramadan ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kita terus istiqamah dalam setiap amal kebaikan, tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di luar bulan Ramadan. Maka penting bagi kita untuk terus memupuk semangat ini agar terus terjaga, tidak hanya amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan saja, tetapi juga lanjut sampai di bulan-bulan setelah Ramadan. Makanya para salaf dahulu menyebutkan, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah kalian sebagai hamba Allah ya, dalam setiap amal ibadah, dalam setiap saat ya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, dan sembahlah Rabb kalian sampai datang kematian atas kalian. Wala takun ramadhaniyan, dan janganlah kalian menjadi sebagai hamba Allah yang hanya taat, hanya beribadah, hanya bersemangat dalam beramal saleh di bulan Ramadan saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, maka ada hal-hal yang harus kita ketahui juga, di mana kita yang sudah hidup berkeluarga, mempunyai ya, anak, bahkan sampai cucu-cucu, di mana bulan Ramadan ini saatnya ya kita melatih mereka untuk bisa berpuasa ya, sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Nabi SAW. Namun di sini perlu untuk kita ketahui, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya setiap amal ibadah itu harus dilatih, bahkan sejak dini sekalipun. Maka jika ada anak-anak kita yang mungkin masih usianya di bawah sebelum baligh ya, maka penting untuk kita ajarkan ya tentang amalan yang begitu agung di bulan Ramadan ini, yaitu saum Ramadan. Dalam perkara salat, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, murru as-sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat apabila telah memasuki usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Dan apabila ya, usia anak-anak kalian telah memasuki usia 10 tahun, maka pukullah ia jika enggan dalam melaksanakan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis ini kita dapati faedahnya, di mana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita ya, bagaimana pendidikan terhadap anak, terkhusus adalah dalam mengajarkan kepada mereka pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan nantinya setelah usia baligh. Salah satunya adalah salat yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Diperintahkan anak kita untuk salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Bahkan diminta untuk dipukul anak kita tersebut, tentu dengan pukulan yang mendidik apabila dia masih enggan salat tapi usianya sudah 10 tahun. Maka begitu juga dengan amal ibadah yang lainnya, butuh latihan, butuh pendidikan, butuh untuk disampaikan kepada anak-anak cucu kita. Maka dalam persoalan puasa kita dapat riwayat, misalkan disebutkan dalam kitab Imam Bukhari dalam sahihnya, Umar bin Khattab itu pernah ya menegur atau memarahi seseorang yang mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Kata Umar radhiyallahu anhu, celakalah engkau
perhatikanlah anak-anak kita yang berpuasa. Maka Umar kemudian memukulnya, ya, karena dia tersebut mabuk-mabukan di bulan Ramadan. Maka disebut juga dalam kitab Imam Bukhari, beliau menyebutkan dalam bab puasanya anak kecil, beliau menyebutkan hadis yang datang dari Ar-Rubai' binti Muawwidh. Ar-Rubai' berkata bahwasanya Nabi SAW itu pernah mengutus seseorang di pagi hari, di hari Ashura atau 10 Muharram, ya, untuk didatangi ke salah satu perkampungan Ansar. Lalu Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi." Barang siapa yang tidak berpuasa, ya, dari pagi harinya, maka hendaklah ia menyempurnakan hari-harinya tersebut, ya, dengan berpuasa. "Wa man asbaha shaiman falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang sudah berpuasa sejak paginya, maka teruskanlah puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rubai', ya, Ar-Rubai' menyebutkan bahwasanya mereka berasan itu semuanya berpuasa. Setelah Nabi berucap tersebut, semuanya berpuasa. Bahkan mereka mengajak anak-anak mereka untuk apa? Ikut berpuasa juga. Ya, sampai-sampai disebutkan oleh Ar-Rubai', mereka mempersiapkan mainan yang dibuat dari bulu. Untuk apa? Disiapkan untuk anak-anak mereka. Nanti apabila anak-anak mereka minta makan, maka mereka suguhkan, mereka kasih mainan tersebut, sehingga mereka terhibur. Anak-anak mereka terhibur dan bisa melaksanakan puasa full, penuh sampai akhir atau sampai waktunya iftar. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Imam Al-Bukhari. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Ibnu Battah rahimahullah menyebutkan, adapun, ya, puasa bagi anak-anak yang belum masuk kepada usia baligh, maka belum ada kewajiban atas mereka. Hanya saja mayoritas para ulama menganjurkan agar, ya, anak-anak kita, anak cucu kita yang belum masuk kepada tahap atau umur baligh, maka sudah diharuskan untuk kita mengajarkan mereka akan kewajiban-kewajiban, akan syariat, amal-amal ibadah yang menjadi kewajiban dia nanti setelah dia baligh. Dan kita sudah mengetahui, ya, tanda-tanda baligh bagi seorang anak laki-laki, misalkan mimpi basah, atau bagi anak perempuan datangnya haid, ya, maka apabila mereka sudah sampai tiba pada masanya itu, maka berlakulah hukum taklif terhadap mereka dan sudah diharuskan, diwajibkan mereka untuk mandiri dalam solatnya, dalam puasanya, yang mana kita harus sudah menanamkannya sejak mereka kecil. Maka kemudian kalau ada pertanyaan bagaimana hukum seseorang yang berpuasa setengah hari, maka kalau ceritanya untuk anak-anak, untuk mendidik anak-anak, ya, maka dibolehkan, tetapi puasa memang tidak sah. Tetapi bagi orang tua, dia mendapatkan kebaikan. Dari mana? Pendidikan terhadap anaknya. Ya, adapun puasa yang dikerjakan memang tidak sah. Karena puasa yang sempurna berdasarkan petunjuk Nabi SAW itu adalah kita menahan dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa sejak imsak, masuknya waktu fajar, sampai terbenamnya matahari atau berkumandangnya azan maghrib. Nah, apabila seseorang yang berpuasa setengah hari, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Adapun untuk anak-anak, itu kembali kepada pendidikan dari orang tuanya, maka kebaikan pahalanya didapatkan oleh orang tuanya. Maka kemudian bagaimana dengan orang yang sudah baligh, artinya sudah berlaku hukum taklif terhadapnya? Bagaimana jika mereka itu berpuasa setengah hari? Haram. Ya, dia telah berdosa besar dan dia harus mengganti puasanya di hari yang lain, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, juga dalam ayat surah Al-Baqarah dalam surat ayat 185. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, atau melakukan safar, artinya di sini meninggalkan puasa karena suatu alasan sebenarnya ini, ya, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah ia menggantinya seberapa hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah, mereka orang sakit, orang safar, ini adalah suatu uzur, artinya tidak ada dosa bagi mereka, tetapi mereka tetap ada kewajiban qadha. Nah, adapun bagi siapapun di antara kita, ya, sudah berlaku hukum taklif terhadap kita,
Artinya kalau kita tidak meninggalkan atau kalau kita meninggalkan puasa tersebut ya, atau berpuasa setengah hari, maka berlaku hukum yaitu haram bagi seseorang yang sudah baligh ya berpuasa setengah hari. Berdosa bagi dia, dan dia diharuskan untuk fa'iddatu min ayyamin ukhar, untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, maka kapan lagi bagi kita orang tua kaum muslimin mendidik anak-anak kita sebelum mereka mencapai usia baligh? Untuk apa? Menanamkan pendidikan ya berupa berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun mungkin mereka hanya mampu sampai kepada pertengahan hari, tidak masalah. Ya, justru itulah menjadi bagian daripada kita menanamkan pendidikan terbaik kepada anak kita, yaitu pendidikan agama. Maka apabila anak kita berpuasa, menjalani puasa walaupun setengah hari, maka kebaikan ya dari didikan tersebut kembali kepada kita. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i juga Qatadah ya menyebutkan bahwasanya belum ada kewajiban memang ya bagi seorang anak yang belum mencapai usia baligh dalam ibadah puasanya. Akan tetapi sudah menjadi kewajiban bagi kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita agar nanti ketika mereka masuk ya mencapai usia baligh, mereka sudah siap dengan ilmunya, bekalnya. Oh, ternyata puasa itu dimulai dari kapan sampai kapan, dan bagaimana seseorang melakukan ibadah puasa dengan baik dan benar, maka semuanya harus sudah kita tanamkan sejak usia masih dini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.